Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zulfiati Satika Putri dengan NIM 2024014014054. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah AIK 2, yaitu ujian kompetensi 3, dengan menjawab 5 pertanyaan yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan share pertanyaan. Baik, di sini sudah ada 6 pertanyaan dan sesuai instruksinya bisa memilih 5 dari 6 pertanyaan berikut ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, 3, 4, 5, dan 6. Langsung saja. Yang pertama, pertanyaan pertama itu jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Jadi, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, tauhid. Jadi, ibadah ini hanya ditunjukkan kepada Allah semata, tidak boleh dicampur dengan syirik ataupun penyembahan kepada selainnya. Sesuai dengan dalil Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Prinsip yang kedua, tanpa perantara. Nah, ibadah ini dilakukan langsung antara hamba dengan Allah, tanpa melalui perantara seperti orang soleh ataupun makhluk lain. Sesuai dengan dalil Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Prinsip yang ketiga itu ikhlas karena Allah. Niat adalah kunci utama. Ibadah harus dilakukan dengan tulus hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk pujian ataupun tujuan duniawi. Sesuai dengan dalil Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Prinsip yang keempat, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini harus mengikuti ajaran Rasulullah, bebas dari bid'ah, yaitu hal-hal baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama, kami yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip yang kelima, seimbang jasmani dan rohani. Ibadah ini harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tidak mengabaikan keduanya. Sesuai dengan dalil Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirati wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Namun jangan lupa bagianmu di dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu mudah dan meringankan. Jadi Allah ini tidak membebani hamba melebihi kemampuannya. Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan dalam beribadah. Sesuai dengan dalil Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, saya akan menerangkan puasa wajib dulu. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim yang balik, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan. Sesuai dengan dalil Al-Quran, pada Al-Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, puasa kafarat. Puasa ini dilakukan sebagai pengganti denda atas pelanggaran hukum tertentu. Ada beberapa jenis. Pelanggaran pertama itu dia melanggar sumpah. Jika tidak mampu membayar kafarat, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 3 hari. Dalilnya terdapat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Pelanggaran yang kedua, membunuh tanpa sengaja. Jika tidak sanggup membayar diat atau memerdekakan budak, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut sesuai dengan dalil Al-Quran pada Quran Surah An-Nisa ayat 92. Kemudian pelanggaran yang ketiga itu berhubungan suami istri pada bulan Ramadan.
Nah, jika tidak mampu memerdekakan afwan, ini berhubungan dengan suami istri di siang hari, pokoknya pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, itu jika tidak mampu memerdekakan budak, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Kemudian panggilan terakhir adalah haji tamatu tanpa hadyu. Jika tidak mau menemukan hewan kurban, maka wajib puasa 3 hari dalam waktu haji dan 7 hari setelah pulang. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah 196. Kemudian yang terakhir yang wajib dilakukan pada puasa itu puasa nazar, yaitu puasa dilakukan karena janji atau nazar kepada Allah. Jika janji tersebut adalah ibadah, maka wajib ditepati. Sesuai dengan dalam Al-Quran, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, dilakukan setelah Senin Ramadan selama 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada puasa Senin dan Kamis. Puasa dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, hari di mana amalan diangkat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah, yaitu puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Komariah. Puasa tengah bulan Hijriah setiap bulan. Kemudian yang keempat, puasa hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi yang berhaji sebagai penghapusan dosa setahun lalu ya dan yang akan datang. Kemudian yang kelima, puasa sunnahnya itu adalah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Dilakukan pada hari Tasu'a 9 dan Asyura 10 Muharram sebagai bentuk syukur dan mengikuti sunnah Nabi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Dimulai dari zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini definisinya zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan menjelang Idul Fitri sebesar 1 sok, kurang lebih 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Karena bahan makanan pokok Indonesia adalah nasi, jadi kita membayar zakat fitrahnya dengan beras. Kemudian zakat mal, definisinya zakat atas harta benda tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, profesi, dan lain-lain yang memenuhi syarat seperti nisab dan haul. Kemudian ada infak. Infak ini definisinya pengeluaran harta untuk kepentingan baik nafkah keluarga, pendidikan, bantuan sosial, dan lain-lain, tidak terkait nisab ataupun waktu tertentu. Kemudian definisi sedekah, yaitu segala bentuk pemberian materi maupun non-materi untuk mencari ridho Allah. Bisa berupa uang, tenaga, ilmu, bahkan senyum. Kemudian definisi wakaf, yaitu menahan harta agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, masjid, kesehatan, dan lain-lain. Sementara kepemilikannya aslinya tetap. Kemudian perbedaan di antara semua itu, yang pertama, kalau zakat fitrah ini hukumnya wajib, kalau zakat mal juga wajib, infak itu sunnah, dan bisa juga wajib. Dan sedekah ini hukumnya sunnah, wakaf ini hukumnya juga sunnah. Perbedaan dalam bentuk hal yang disalurkan. Kalau zakat fitrah ini makanan pokok, kalau zakat mal ini harta, infak ini juga dalam bentuk harta, sedekah dalam bentuk harta dan non harta, wakaf itu dalam bentuk harta, aset tetap. Kemudian waktunya, kalau zakat fitrah ini perbedaan waktunya sebelum Idul Fitri. Kalau zakat mal ini bila mencapai syarat, infak ini kapan aja, sedekah dan wakaf juga waktunya kapan aja. Jadi infak, sedekah, wakaf itu waktunya fleksibel. Kemudian penerima, perbedaan penerima di antara semua itu, kalau zakat fitrah itu penerimanya 8 asnaf. Sesuai dengan dalil Al-Quran, ini saya akan terangkan pada pertanyaan yang terakhir. Kemudian zakat mal itu 8 asnaf juga. Infak itu, infak, sedekah, dan wakaf itu penerimanya secara umum. Jadi terserah juga. Kemudian sifatnya. Jadi zakat fitrah ini sekali setahun. Kemudian zakat mal ini berdasarkan haul ataupun nisab. Kalau infak ini tidak tetap. Kalau sedekah juga tidak tetap. Dan wakaf ini tetap sesuai asetnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Jelaskan tata cara
perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Dimulai dari zakat mal ini berupa emas, perak, uang tunai. Nisabnya tuh emas 85 gram atau setara nilai emas saat itu. Haulan 1 tahun kepemilikan, kadar zakatnya 2,5 dari total harta yang disimpan selama 1 tahun. Rumusnya zakat sama dengan 2,5% dikali total harta. Contohnya, jika memiliki emas nilai 100 juta, maka zakatnya 2,5% dikali 100 juta, sama dengan 2.500.000. Sedangkan zakat perdagangan itu nisabnya setara dengan 85 gram emas, yaitu kurang lebih 90 juta. Haulnya 1 tahun usaha berjalan. Kadar zakatnya 2,5% dari modal plus keuntungan bersih. Rumusnya zakat sama dengan 2,5% dikali modal plus laba. Contohnya, laba usahanya 100 juta. Maka 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian zakat pertanian. Nisabnya 5 wasak sama dengan kurang lebih 653 kilogram gabah atau kalau beras kurang lebih 524 kilogram. Waktunya setiap panen. Kadar zakatnya kalau 10% dia jika diairi secara alami dengan air hujan ataupun sungai. Nah, memberi 5% jika diairi dengan biaya atau irigasi. Rumusnya, jika alami, zakatnya sama dengan 10% dikali hasil panen. Jika irigasi, zakat sama dengan 5% dikali hasil panen. Contohnya, hasil panen 700 kilogram itu pakai air hujan. Maka, perhitungannya adalah 10% dikali 700 sama dengan 70 kilogram beras. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, jelaskan tentang kriteria 8 aspek menurut Muhammadiyah. Jadi, link Google Drive berikut ini tentang penerima zakat dalam Tarjih Muhammadiyah. Nah, asal zakat penerima atau penerima zakat berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah 2020 dari Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi sedekah atau zakat itu hanya untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, para amil zakat, mereka yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang berhutang, untuk di jalan Allah, untuk para musafir yang membutuhkan, itu adalah ketetapan dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalil ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Saya akan menjelaskan lengkap mengenai penerimaan zakat. Yang pertama itu yang wajib menerima zakat adalah fakir. Apa sih fakir itu? Ciri-cirinya orang yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, orang yang mengalami kemiskinan multidimensi, dan difabel dan berkebutuhan khusus yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, dan lain-lain ya sebenarnya ciri-cirinya, saya akan menyebutkan 3 saja. Kemudian, orang miskin. Yang termasuk orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dasar. Kebutuhan dasar. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, orang yang kekurangan modal untuk usaha. Kemudian orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat. Dan lain-lain. Kemudian amil. Apa sih amil itu? Jadi ciri-cirinya itu gaji atau honorarium pimpinan atau pegawai lembaga. Kedua, biaya pengadaan kantor. Ketiga, biaya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kantor. Kemudian mu'alaf. Sesuai dengan itu, pedoman ini memberi pengertian mu'alaf adalah pihak atau perorangan dan lembaga, baik muslimin maupun non-muslim, yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas. Konten ini berarti bahwa sebagian zakat untuk mualaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu. Nah, kriterianya itu yang pertama, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kerohanian kepada mualaf. Yang kedua, lobby, pengembangan dakwah dan spiritualitas. Ketiga, pelaksanaan dakwah komunitas.
Kemudian yang kelima yang wajib menerima zakat adalah rikop. Rikop itu orang yang memerdekakan budak. Ciri-cirinya tuh buruh migran yang mengalami eksploitasi. Kemudian korban trafficking, kemudian pengungsi korban konflik sosial kerusakan dan pengusiran atau pengungsi Wamena atau pengungsi Rohingya juga dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu algorimin, orang yang terlilit hutang. Ciri-cirinya apa aja yang dapat itu? Pertama, bantuan biaya pelunasan utang kepada rentenir. Kemudian bantuan pelunasan biaya rumah sakit. Kemudian bantuan pelunasan biaya pendidikan tinggi dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh yang menerima zakat itu adalah fisabilillah di jalan Allah. Yaitu ada pembangunan prasarana dan sarana seperti jalan, gedung, pengadaan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian pengembangan sumber daya manusia seperti warga, buruh, dosen, mubalik, dai, pengusaha, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pengembangan kelembagaan seperti organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang wajib menerima zakat yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia menempuh pendidikan tinggi. Bantuan beserta pendidikan khusus untuk yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia mengikuti pendidikan khusus. Terakhir, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Sekian, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.